Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran Bapak di materi teks yang kedua, yakni teks cerita fantasi ya, atau bisa di sini teks narasi ya. Kemarin untuk teks deskripsi ya alhamdulillah lah, nilai itu nggak ada yang mepet KKM. Alhamdulillah minimal kalau nggak salah itu 80. Dan alhamdulillah juga untuk kelas A itu mengerjakan semua sebanyak 13 siswa. Untuk kelas B baru 7 orang ya. Bapak nggak akan mempermasalahkan itu, tapi nanti suatu saat jika ada kesempatan kita bisa bertemu, pasti Bapak lakukan ulangan sendiri. Gitu ya. Oke. Untuk tes deskripsi alhamdulillah Bapak lihat kemarin sudah banyak ya yang bisa. Hanya saja kalau yang namanya teks itu mosok ya cuma satu paragraf kan ya lucu. Yang namanya teks itu kan minimal itu 2 paragraf. Apalagi kan ada deskripsi umumnya terus ada deskripsi bagiannya kan. Nah, oleh sebab itu yang hanya satu paragraf paling nilainya nggak nyampe 100 kan itu aja. Tapi yang ya minimal 2 paragraf bisa lah nilai 100. Baik, itu hanya untuk selingan. Kita lanjutkan ke materi teks narasi atau cerita imajinasi. Ada hal yang perlu kalian tahu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran malamnya Bapak minta itu kalian sudah baca teks yang akan dipelajari besok. Jadi misalkan ini besok itu kan hari Rabu. Jadi malamnya itu malam Rabu atau Selasa malam kalian sudah membaca teks yang mau dipelajari besok gitu ya. Kalau ini kalian udah harus baca teks 1 kan itu. Di sini ada judul Malam yang Sukar Dipercaya. Oh sebentar. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pengertian sama. Yang pertama itu pasti pengertian, ciri umum dan tujuan komunikasi. Nah, di sini Bapak minta kalian tuh baca Malam yang Sukar Dipercaya. Itu teks 1-nya ya. Mengapa ini dikatakan teks cerita imajinasi atau cerita narasi? Kalau kalian sudah baca pasti kalian akan paham. Oh, ini ternyata dikatakan teks cerita imajinasi itu karena seperti ini kan gitu. Ya karena ceritanya itu berupa imajinasi. Kalau kalian baca keseluruhan itu nanti nggak mungkin gambar buaya yang di sampul buku itu bisa keluar terus burung-burung flamingo yang ada di dalam bukunya bisa keluar terus dimakan buaya kan gitu. Itu namanya teks cerita imajinasi atau bisa disebut juga dengan teks narasi lah ya di sini. Nah, di sini Bapak ingin kalian tuh membaca teks itu. Nah, setelah teks itu dibaca, nanti kan kalian akan bertemu dengan ciri umumnya, terus tujuan komunikasinya kan gitu. Setelah itu kalian bisa menyimpulkan sendiri. Oh, berarti pengertian teks narasi adalah kan gitu. Nah, kalau untuk materi teks narasi untuk pengertiannya itu bisa kalian lihat di halaman 36. Di situ ada teks yang memaparkan suatu cerita yang bersifat menghibur. Berarti cuma menyampaikan suatu cerita yang sifatnya menghibur. Nah, teks narasi ini bisa imajinasi atau khayalan penulis. Nah, itu makanya disebut teks cerita imajinasi. Atau juga perpaduan antara fakta dan imajinasi penulis. Contoh, Pak Tommy adalah seorang guru di SMP Tekhi Nurul Akbar yang berada di pusat kota Klaten. Ini perpaduan ya antara imajinasi dan kenyataan ya. Nah, ini kan kenyataan Bapak sebagai guru di SMP Tekhi Nurul Akbar.
Nah, imajinasinya seperti ini. Setiap hari dia harus berjalan kaki dari rumah menuju sekolah karena akses jalan yang sulit. Walah, itu kena imajinasi kan gitu. Karena apa? Wong ya nggak mungkin Bapak berjalan 14 km, wong jalane we jalan besar we akeh kan itu, banyak kan gitu. Nah, ini bisa boleh. Karena apa? Ini perpaduan antara imajinasi dan eh apa? Imajinasi dan lah fakta gitu loh. Faktanya Pak Tom itu kan guru kan gitu, guru di SMP TI. Kalau mau dibuat fakta semua ya nggak masalah. Contohnya Pak Tom adalah guru di SMP TI Nurul Akbar. Setiap pagi dia harus berangkat jam 6 pagi untuk tiba di sekolah sebelum jam 7. Pak Tommy menggunakan naik motor tua yang berupa peninggalan dari orang tua Pak Tommy kan gitu. Memang nyatanya gitu, itu pemberian dari orang tua Bapak kan itu. Nah, itu merupakan cerita nyata atau fakta kan itu. Tapi kalau dicampurkan Pak Tommy berjalan kaki gini-gini itu udah pasti imajinasi. Nah, dari situ, dari pengertiannya itu kalian bisa mengambil ciri umumnya kan gitu. Ciri umum teks narasi itu apa kan gitu. Dari pengertiannya tadi apa? Teks yang memaparkan suatu cerita yang bersifat menghibur. Berarti yang pertama itu bersifat, teksnya itu menceritakan suatu cerita ya. Yang kedua, sifatnya menghibur. Yang ketiga, cerita atau teks narasi itu dapat berupa imajinasi penulis. Yang keempat, bisa berupa sesuai dengan fakta yang disajikan oleh penulis kan gitu. Yang kedua, terdapat hikmah dalam kok kedua kelima no. Terdapat hikmah atau pelajaran atau amanat atau pesan dalam cerita tersebut. Jadi nggak hanya untuk menghibur tapi juga ada pesan dan amanat, pesan atau amanatnya kan gitu. Nah, yang kedua sekarang tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi bisa diambil dari pengertian juga. Pengertian tadi apa? Memaparkan suatu cerita yang bersifat menghibur. Nah, di sini tujuan komunikasinya apa? Bertujuan, teks narasi memiliki tujuan komunikasi untuk menghibur pembaca dan juga menghibur pembaca dan juga memberikan hikmah atau pelajaran atau amanat atau pesan kepada pembaca melalui cerita tersebut kan gitu. Hikmah ini tadi juga masuk ke ciri umum kan, pelajaran, terus bentuknya cerita kan gitu. Itu ciri umum. Jadi nanti kalian bisa simak pelajaran ini, bisa kalian catat mulai dari pengertian, ciri umum, dan tujuan komunikasi. Nah, untuk materi hari ini Bapak kira cukup sekian. Kalian catat baik-baik itu tadi ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan kalian bisa nyatat lah dengan bahasa kalian sendiri. Karena apa? Dengan mencatat dengan bahasa kalian sendiri paham. Oh, maksudnya tadi itu pengertiannya adalah ini. Berarti ciri umumnya tadi bisa kalian ulang-ulang lagi. Oh, ciri umumnya satu. Tadi apa? Bersifat cerita ya. Kita memaparkan suatu cerita. Teksnya apa? Bersifat menghibur. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tadi itu apa? Terdapat hikmah atau pelajaran atau amanat dan lain-lain seperti itu.
Yang keempat, apa tadi, ceritanya bisa berupa imajinasi. Yang kelima, ceritanya bisa bersifat fakta, kan gitu. Nah, dari ciri umum bisa ambil pengertian, bisa masuk ke tujuan komunikasi. Jadi antara pengertian, kalian harus ingat itu. Ini dari kelas 7 SMP sampai besok kalian SMA. Kalau kurikulum belum berubah, itu dari pengertian, ciri umum, tujuan komunikasi itu saling berkaitan. Kalau dibentuk lingkaran tuh melingkar. Jadi untuk mengetahui tujuan komunikasi, kalian bisa melihat dari pengertian. Kamu ingin tahu pengertiannya, kalian bisa menyimpulkan dari ciri umum ataupun dari tujuan komunikasi. Semuanya bisa. Kalian ingin mencari ciri umum, kalian bisa cari di pengertian sama tujuan komunikasinya, pasti ketemu. Itu udah Bapak cek dari sejak ya kurikulum ini dipakai. Oh, ternyata seperti ini gitu loh. Baik, itu aja pesan dari Bapak. Selalu kalian ingat, antara pengertian, tujuan komunikasi, dan ciri umum itu pasti saling berkaitan. Oke? Sekian dari Bapak. Bagi yang belum paham bisa japri ke Bapak. Sekian dari Pak Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.